Tuliskan di kolom chat, ataupun nanti jika ingin bertanya langsung itu juga tuliskan di kolom chat agar kami bisa mengurutkan pertanyaannya gitu. Untuk tidak memperpanjang pengantar, kepada Bapak Aska kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita sehat semua ya masa pandemi ini. Ini saya berbagi sedikit sih sebetulnya mengenai geokimia dan apa aja kegunaannya. Kemudian juga banyak nanti bercerita tentang manifestasi panas bumi. Kemudian juga nanti model konseptual dan ada dan juga di sini nanti parameter-parameter apa aja yang dijelaskan di sini. Saya angkatan 2007, lulus di 2011, background saya kimia, kemudian melanjutkan S2 ke teknik panas bumi, dan opsi di situ ada sebetulnya eksplorasi dan juga engineering. Nah, saya lebih ke arah eksplorasi. Jadi eksplorasi di sini adalah dari mulai survei pendahuluan, kemudian juga feasibility study, sampai menentukan titik pengeboran. Nah, tapi nggak terbatas ke arah penentuan titik aja, tapi juga belajar mengenai monitoring reservoir di situ. Jadi di sini juga selama kuliah juga banyak mengikuti survei-survei pendahuluan bersama-sama dengan PSDG, itu Pusat Sumber Daya Geologi, dan juga beberapa proyek juga dilakukan oleh LAPI ITB. Kemudian selama kuliah, kemudian lulus kuliah, banyak melakukan proyek-proyek di LAPI ITB. Ini adalah outline dari presentasi ini. Nanti akan dibahas mengenai geothermal system, kemudian manifestasinya, kemudian definisi umum geokimia ini apa, kemudian juga peran geokimia di sistem geothermal, role-nya geokimia di geothermal, baik di survei pendahuluan, kemudian eksplorasi, dan juga monitoring. Parameter apa sih yang dianalisa di sini? Ini beberapa foto waktu survei pendahuluan. Ini di lapangan namanya Graho Nyabu. Jadi dekat situ ada namanya Gunung Masurai. Jadi kita di Jambi, Bangko. Dan ini adalah waktu di Lahendong. Ini Danau Linau. Jadi Lahendong ini punya ini ya, PGE. Dan di situ warnanya berubah-berubah karena memang di samping-samping dari danau tersebut itu ada keluaran gas dan membuat si danau itu di samping-samping ini asam dan terdapat ada alterasi.
Nanti dijelaskan alterasi. Nah, jika berbicara tentang sistem atau ke geokimia, itu selalu berawal dari sistemnya dulu. Jadi dari definisi geotermal ini adalah definisinya sebenarnya perpindahan panas dari bawah permukaan ke atas permukaan. Jadi banyak yang beranggapan bahwa geotermal ini harus ada air panasnya loh, harus ada uap-uap yang keluar di permukaan. Enggak. Maksudnya di bumi ini adalah geothermal system. Dalam artian seandainya kita minta, mari kita bor di, jadi ada di beberapa lapangan itu hanya alterasinya aja yang ditemukan di sini, tapi fumarole atau steaming ground itu nggak ditemukan lagi. Bisa jadi memang ada perubahan yang menyebabkan dia manifestasi aktifnya mati. Nah, ini salah satu contoh fumarole di Kamojang, saya ambil dari sumber ini. Ini fumarole kering. Jadi fumarole itu juga ada jenisnya. Yang pertama kering dan juga basah. Yang kering itu adalah jika temperaturnya di atas 100. Jadi kan si fumarole ini keluar dalam berbagai temperatur. Kemudian titik didih pada 1 atmosfer itu kan 100 derajat Celcius. Nah, beberapa fumarole itu memiliki temperatur di atas 100 derajat Celcius, dan itu kita namakan fumarole kering. Orang-orang geokimia, geologi ketika menemukan fumarole kering ini mereka suka karena baru mungkin ada steam heated di bawahnya. Jadinya bisa jadi baru preliminary ya, baru awal-awal aja ada kemungkinan satu fasa mungkin. Jadi, dan ini adalah manifestasi namanya spouting spring. Ini bukan geyser. Satu lagi ada yang geyser ya, sampai yang di Amerika. Kalau yang geyser itu dia air yang dikeluarkan ini, yang muncrat ini, dia dingin dan juga intermittent. Nah, kalau spouting spring itu dia ini keluar terus, ini air ini, dan temperaturnya lumayan 60 derajat Celcius. Jadi kalau geyser itu dia keluar airnya, kemudian beberapa menit kemudian dia diam dulu, terkumpul dulu di bawah permukaan, baru keluar lagi. Kalau ini keluar terus. Nah, ini salah satu juga acid spring atau mata air asam. Lihat di sini, kalau misalnya foto manifestasi, selalu pakai pembandingnya ya. Jadi biar tahu, oh besarnya seperti ini. Letakkan aja pulpen atau spidol di situ, atau misalnya ada orang berdiri di situ mengukur biar tahu, oh gedenya seperti ini. Ini nggak ada, kebetulan saya foto nggak ada pembandingnya. Jadi nggak tahu ini besar atau kecil si mata air asamnya ini. Di sekelilingnya itu zona teralterasi karena dia asam, kemudian ini adalah mata airnya. Dan ini di daerah Tompaso, ini warnanya itu biru kehijauan. Kalau dari warnanya itu orang geokimia atau geologi umumnya langsung melihat bahwa oh ini chloride water, ini langsung dari reservoir. Gitu. Kalau yang keruh-keruh ini ada bercampur dulu dengan sejumlah mata air panas atau mata air yang dekat permukaan, kemudian campur dengan kondensat dari si fluida geotermalnya. Nah, semua data ini dikolek oleh geologi, geokimia. Jadi geologi mereka akan memetakan semua alterasinya, dia lihat batunya,
Sementara geokimia kita mengkolek data-data air yang ada di sini. Kemudian data gas juga dikolek juga untuk nanti interpretasi. Juga di sini diambil. Kenapa harus dikolek di situ? Itu sebagai prekursor atau penanda awal. Contohnya seperti fumarol. Fumarol itu adalah umumnya penanda bahwa si reservoir kita di sini yaitu temperaturnya di atas 225 derajat Celcius atau high temp. Tapi ada juga beberapa kasus lain yang memang fumarol tidak mencerminkan, tapi umumnya itu. Nah, kemudian adanya chloride spring di sini itu juga prekursor bahwa oh ini ada fluida yang langsung dari si reservoirnya ini nih. Sini. Misalnya di sini tiba-tiba ketemu mata air panas klorida. Oh, berarti mungkin ada zona permeabel yang langsung dari reservoir. Dan hanya sedikit bercampur dengan air permukaan yang di sini nih lebih. Gitu. Dan indikasi bahwa itu adalah sistem hidrotermal atau di dalamnya sudah terdapat fluida. Intinya geochemistry itu adalah ketika kita mengambil sampel, kemudian analisanya keluar dari lab, menginterpretasi, dan interpretasi itu akan digunakan sebagai geothermometer, silica scaling possibility, informasi dari struktur, zona permeabel nih sama nih strukturnya berkaitan upflow dan outflow, dan tipe dari sistemnya vulkanik atau non-vulkanik. Geothermometer ini kita gunakan ketika awal-awal dan juga waktu monitoring untuk memprediksi temperatur yang ada di reservoir. Kalau memang fluidanya tidak bercampur dulu dengan daerah air permukaan, itu kita bisa langsung menginterpretasi temperaturnya, oh 225, 250. Biasanya datanya bagus. Tetapi resiko dari tinggal di high terrain seperti di Indonesia ini, rata-rata si reservoir yang akan keluar ke permukaan itu tercampur dulu dengan air yang permukaan, air tanah, dan lain-lain. Sehingga interpretasi menjadi sulit. Jadi harus berhati-hati dengan geothermometer ini, terutama di daerah high terrain. Jadi kita, ketika ini cukup powerful ya, ketika kita mengatakan ini geothermometer. Jadi ketika orang geokimia ngambil data, kemudian langsung instate bahwa, oh ini temperaturnya 225 dan itu akan dibawa terus. Menurut orang geokimia, temperaturnya 225 loh. Dan juga nanti akan disebutkan di laporan ini nih, garis-garis ini, kalau misalnya belum pengeboran, diambilnya dari geokimia, data geokimia itu. Kemudian silika. Jadi salah satu problem di geothermal ini adalah karena nature kita adalah ini batuan-batuan yang berada di sini atau reservoirnya. Jadi kalau membayangkan reservoir itu bisa jadi kayak batuan berpori atau kayak ada seperti ini struktur. Nah, batuan-batuan ini mengandung silika yang cukup tinggi. Ketika terpanaskan airnya, silika itu larut di dalam si air yang membawa air dengan temperatur tinggi tersebut. Dan ketika dia keluar ke permukaan dengan temperatur lebih rendah, itu ada kemungkinan untuk silikanya mengendap. Dan itu kita harus mitigasi dari awal. Jadinya
tim geokimia akan memberikan informasi ini. Oh, ini sebaiknya berhati-hati karena silikanya cukup tinggi. Nah, structure ini atau permeable zone ini juga nanti ada dari survei namanya merkuri dan juga karbon dioksida. Tapi ingat bahwa geokimia nggak bisa berdiri sendiri, selalu dibantu oleh tim-tim yang dari geofisik dan juga geologi. Mereka selalu bertukar data dan juga nanti di overlay data dari geologi, data dari geofisik, kemudian data dari geokimia. Kemudian penentuan upflow dan juga outflow. Upflow ini ingat yang kita cari. Flow ini sebagai informasi kita untuk model konseptual dan juga tipe dari sistemnya ini. Salah satu keluaran lain adalah natural heat loss. Jadi di awal survei pendahuluan, itu kita tidak tahu potensi dari daerah hidrotermal ini berapa besar sih. Nah, salah satu caranya adalah kita dengan menggunakan natural heat loss. Tetapi natural heat loss ini juga harus berhati-hati karena terkadang pengeboran dan juga natural heat loss itu ada selisih dari kapasitas dari sistem tersebut. Jadi natural heat loss itu kita kolek semua di sini misalnya. Di sini ada manifestasi, di sini ada manifestasi, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ukur temperaturnya, ukur juga debitnya, kemudian kita jadikan itu adalah suatu heat loss. Satu. Kemudian heat loss yang kedua, heat loss ketiga, keempat, dan juga kelima. Dari natural heat loss itu, kita jadikan, oh hilang panas yang dikeluarkan dari si reservoir ini adalah sebanyak berapa kalori atau kilokalori, kemudian dikonversikan ke watt atau kilowatt sebanyak 10 mega. Nah, disitulah kita masukkan ke dalam sumber daya spekulatif. Nah, itu sangat spekulatif dan juga investor atau perusahaan swasta nggak percaya biasanya dengan spekulatif itu karena terlalu kasar perhitungannya. Dan tapi memang cara pertama dari menentukan sumber dayanya adalah dengan spekulatif tersebut, sumber daya spekulatif. Jadi kan karena adanya zona-zona permeable di sini, manifestasinya jadi keluar ke permukaan. Minimal seharusnya ada panas yang dikeluarkan dari sistem itu adalah sebanyak 10 mega contohnya. Nah, dikonversikanlah, itulah sumber daya spekulatifnya 10 mega. Nanti dibuktikan lagi dengan data setelah pengeboran, kemudian well testing. Dan terakhir adalah selalu ke ujungnya ke konseptual model. Dan dari sinilah nanti akan ditentukan di mana sih kita mau melakukan pengeboran. Ini adalah role-nya di geothermal, pertama preliminary survey atau survei pendahuluan. Ujungnya adalah selalu konseptual model yang digabungkan dengan data geofisik dan juga geologi. Kemudian ketika eksplorasi, kita punya
sumber eksplorasi dan juga fluidanya sudah bisa di flow, kita menentukan di situ fluid karakteristiknya. Karena di preliminary survey ini adalah data yang digunakan dari manifestasi, model konseptual akan berubah karena pengeboran atau well testing selama itu lebih valid karena itu langsung dari si reservoirnya. Dari situlah kita dapat NCG atau non-condensable gasnya itu sebanyak misalnya 1%. Kemudian silikanya ini adalah sebanyak 400 ppm pada temperatur 250 derajat Celcius. Kemudian juga, di sini memang klorida tinggi, berarti betul ini adalah fluida dari reservoir. Jadi banyak yang bisa diambil di sini yang mendukung data, memang reservoirnya di sini dari pengeboran yang kita lakukan. Nah, setelah semuanya selesai sampai jadi power plant-nya, tim geokimia juga akan melakukan reservoir monitoring. Jadinya kita akan memonitor dari parameter kimia, dari parameter kimianya itu seperti klorat, sodium, atau natrium. Itu kita lihat nih, apakah si reservoirnya ini menuju ke arah, misalnya dia berubah fasanya. Awalnya dia fasa air 100% di reservoir, kemudian karena adanya ekstraksi dari pemanfaatan untuk power plant, ternyata si reservoirnya berubah jadi ada 10% di reservoir jadi uap. Itu kelihatan dari data kimianya dan juga entalpi. Kemudian ternyata silikanya bertambah, konsentrasi silikanya dalam reservoir bertambah tinggi. Jadi nanti akan bisa jadi jangan-jangan nanti scaling di sumurnya, harus hati-hati lagi. Kemudian gasnya jadi konsentrasi gasnya makin tinggi, nanti bermasalah ke sistemnya loh. Nah, jadi banyak nanti yang harus dimonitor di sini dari tim geokimia. Jadi nanti mulai ketika production atau sudah mulai dihasilkan dan mengenerate electricity, kita akan memonitor reservoirnya dengan RESENG, Reservoir Engineering. Geofisik juga nanti akan memonitor zona struktur, kemudian juga zona reservoir dari injeksinya, banyak yang di situ.